Okay. Before starting the learning activities, we start by praying. For that, you ask the class 7 representative to lead the prayer. Please, Aura Cesa. Apa tadi suara Bapak hilang? Before starting learning activities, we start by praying. For that, you ask the class 7 representative to lead the prayer. Please, Aura Cesa. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Okay, thank you, Aura Cesa. You're welcome. Okay, today Bapak hari ini mau menjelaskan tentang pemuaian. Oke, terlihat ya di kamera kamu. Proses pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Proses pemuaian zat padat ini pemanasan batang logam, contohnya batang logam jika dipanaskan dia bertambah panjang, kemudian partikel-partikel zatnya bergerak ketika dipanaskan, kemudian gerakannya ini ketika dipanaskan ini semakin cepat dan saling menumpuk partikel di dekatnya. Kemudian jarak antar partikel ini menjadi renggang dan zat padat bertambah panjang. Proses pemuaian zat cair ini contohnya ketika memasak air, ya sampai suhunya meningkat, dia mendidih, kemudian efeknya dia airnya jadi tumpah. Muai volume pada zat cair ini berbeda tergantung besar koefisien muai volume. Kemudian proses pemuaian gas ini terjadi jika gas mendapat kalor yang semakin besar. Contohnya pada balon yang terkena sinar matahari, gas udara dalam balon memuai dan balon meledak ya. Ini percobaan sederhana pada pemuaian zat cair dan zat padat. Percobaan pemuaian pada zat cair ini labu Erlenmeyer ya, atau gelas ukur diisi zat cair kemudian dipanaskan, tinggi permukaan zat cair akan naik. Ini bukti bahwa zat cair memuai. Ini gelas kimia ya. Di sini ada pemanas ya. Jadi kita panaskan nanti ini air akan memuai ya, akan tumpah. Kemudian percobaan pemuaian zat padat, alat percobaannya itu disebut dengan machine block. Ini batang aluminium, tembaga dan besi pada machine block akan memuai ketika dipanaskan. Ya. Pengaruh perbedaan koefisien muai zat, ada pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian volume gas. Untuk pemuaian pada zat padat, koefisien muai panjang, bilangan menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Ya. Kemudian untuk pemuaian pada zat cair, koefisien muai ruang atau muai volume, bilangannya menunjukkan pertambahan volume setiap satuan volume suatu zat jika suhu naik 1 derajat Celcius. Untuk pemuaian volume gas, koefisien muai ruang atau muai volume, bilangan yang menunjukkan pertambahan volume setiap satuan volume suatu zat jika suhu naik 1 derajat Celcius. Ya. Untuk pemuaian zat padat ini berlaku L2, ini L1, ini 1 ditambah koefisien muai panjang ya. Ini T2 dikurang T1 artinya suhu akhir dikurang suhu awal. Ya, untuk muai volume, muai zat cair ini P2, P1 ini 1 ditambah ini gamma dibacanya. Suhu akhir dikurang suhu awal ya. Untuk volume dipakai gamma. Ini dibacanya gamma bukan Y ya. Kemudian pemuaian volume gas P1 sama dengan V0. V0 ini volume mula-mula. Kemudian buka kurung 1 ditambah
1/273 suhu akhir dikurang suhu awal. Ya. Nih, Pak. ya. Y itu dibaca apa tadi yang Y-nya itu? Gamma. Y-nya dibaca gamma ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian prinsip pemuaian dalam teknologi, contoh kabel listrik dan telepon kadang-kadang terlihat melengkung, kemudian kadang-kadang terlihat lurus, ini akibat dari pemuaian. Kemudian pemasangan kaca jendela diberi celah pada pusatnya, biar tidak pecah ketika memuai ya. Kemudian sambungan rel kereta api diberi celah ya, agar dia tidak melengkung ya. Kalau melengkung efeknya kan akan menimbulkan kecelakaan ya. Maka diberi penyangga. Nah, fungsinya diberi penyangga itu agar dia tidak melengkung. Kemudian dua lintasan jalanan beton pada jembatan disambung dengan batang-batang baja yang diberi celah diantaranya ya. Kemudian sebuah gelung atau lob didesain dalam pipa besi. Gelung dibuat fleksibel sehingga memungkinkan pipa untuk memuai dan menyusut tanpa membengkokkan pipa. Kemudian diameter ban besi dibuat sedikit lebih kecil dibandingkan diameter roda besi. Kemudian menggiling plat logam. Di metal ada dua keping logam yang berbeda angka muainya, yang dikeling menjadi satu. Dikeling itu dijadikan satu ya. Jika bimetal dipanaskan, bimetal akan membengkok ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Ya, kalau dipanaskan, dia akan membengkok ke koefisien muai yang lebih kecil. Jika didinginkan, sebaliknya, ya, ke koefisien muai yang lebih besar. Contoh penggunaan bimetal antara lain saklar termal, termostat bimetal, dan termometer bimetal. Ini saklar termal ini pada bel listrik biasanya. Bimetal itu dua keping baja yang disatukan ya. Misalnya satu keping pertama itu logam aluminium, yang kedua misalkan logam tembaga, itu jadi satu ya. Itu namanya bimetal. Kemudian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang lebih rendah jika kedua benda itu bersentuhan. 1 kalori atau kal adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik menjadi 1 derajat Celcius. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Kemudian pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu. Massa zat, semakin banyak massa suatu benda, maka semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Kemudian kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanding dengan massa zat itu. Kemudian ada faktor kalor jenis. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Jika dirumuskan, C sama dengan Q per delta T. Delta T ini perubahan suhu. Suhu akhir dikurang suhu awal atau T2 dikurang T1. Ya. Apabila kita mencari Q, berarti tinggal kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhunya. Kemudian kalor dapat menyebabkan perubahan wujud. Perubahan wujud yang memerlukan kalor, melebur atau mencair, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair, kemudian menguap. Perubahan wujud dari wujud cair menjadi gas, menyublin. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor, ini membeku. Contohnya perubahan wujud dari wujud cair menjadi padat ya. Ketika kamu ingin membuat es batu ya dari bentuk cair, dimasukkan ke freezer jadi padat, ini melepaskan kalor. Kemudian mengembun, perubahan wujud dari wujud gas menjadi cair, kemudian deposisi, perubahan wujud gas menjadi padat. Dan penguapan merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Penguapan dapat dipercepat dengan cara sebagai berikut: memanaskan zat cair, memperbesar luas permukaan zat cair, mengalirkan udara kering di permukaan zat cair, kemudian mengurangi tekanan uap di permukaan zat cair. Oke, untuk merancang dan membuat peralatan sederhana yang memanfaatkan prinsip kalor, ini namanya tandon raksa termometer dibungkuskan basah dengan angka suhu lebih rendah. Kemudian penguapan air mengambil panas dari tendon raksa agar suhunya tidak naik. Kemudian aliran udara membantu penguapan dengan membawa udara kering pada termometer ya. Dan asas Black dan penerapannya.
Ini asas Black ini ditemukan oleh Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1799 ya, penelitiannya melakukan percobaan yang menghasilkan teori bahwa ketika dua benda dengan suhu yang berbeda disentuhkan atau dicampur, benda bersuhu lebih tinggi akan melepas kalor dan benda bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Bunyi asas Black, banyaknya kalor yang dilepas benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda bersuhu lebih rendah. Ya. Ini juga dirumuskan kalor lepas sama dengan kalor diterima. Ini MK1 kali C1, T1 dikurang TA, TA itu suhu mula-mula, kemudian M2 kali C2, M2 itu massa kedua ya kalau dalam soal. Ini C ini massa jenis, kemudian suhu awal dikurangi suhu akhir ya yang diterima. Oke, kemudian perpindahan kalor. Ini mungkin kamu di SD sudah belajar ya, ada konduksi, konveksi, radiasi. Untuk konduksi untuk zat padat, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Contoh peristiwa konduksi, ketika mengaduk minuman panas dengan sendok logam, ujung sendok yang kita pegang akan terasa panas. Kemudian penggorengan terbuat dari logam biasanya memiliki pegangan berbahan isolator. Jika tidak diberi pegangan dari bahan isolator atau kayu atau plastik, saat memasak tangan kita akan terasa panas. Kemudian saat membeli bakso atau soto yang kuahnya panas, mangkuknya juga akan terasa panas karena tidak terbuat dari bahan isolator ya. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contoh peristiwa konveksi pada air, pemanasan air dalam kettle itu teko, sebagian terjadi karena konduksi melalui dinding kettle, sebagian lagi karena konveksi di dalam air itu sendiri sehingga air bisa mendidih seluruhnya. Kemudian proses peleburan logam bekas yang terbuat dari besi pada tungku peleburan logam atau tanur. Kemudian pada udara terjadinya angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Biasanya ini digunakan oleh nelayan tradisional. Ya. Kemudian cerobong asap pabrik, kemudian pengharum ruangan yang diletakkan pada penyejuk udara air conditioner dapat tercium seluruh bagian ruangan. Ya, ini peristiwa konveksi ya. Kemudian radiasi pancaran, perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi menghangatkan badan di bawah sinar matahari pagi, kemudian menghangatkan badan di dekat nyala api unggun pada saat kamu melakukan kegiatan pramuka ya. Kemudian menghangatkan badan di dekat nyala api dari tungku pemanas ruangan. Mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia pada kondisi panas, kelenjar keringat mengsekresikan keringat. Kemudian rambut di kulit rebah untuk mencegah rambut memerangkap panas. Kemudian dinding pembuluh darah arteri relaksasi sehingga arteri melebar. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh. Mengipas tubuh menggunakan kipas tangan atau kipas angin. Kemudian menggunakan pakaian tipis dan berbahan katun ya. Untuk mengurangi suhu panas dalam tubuh ya. Biasanya. Kemudian pada kondisi dingin, ini pasti keringat tidak akan keluar ya. Kemudian otot di bawah kulit berkontraksi sehingga kantong rambut tegak atau merinding. Kemudian arteri yang membawa darah ke bawah permukaan kulit berkontraksi. Kemudian otot menerima pesan dari hipotalamus untuk menggigil. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan suhu tubuh ya pada ruangan dingin ya, menggunakan selimut atau pakaian tebal, kemudian memegang benda hangat ya. Bisa juga dengan meminum minuman hangat ya untuk meningkatkan suhu tubuh. Kemudian mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia ya, ini ada vasoligation, ada cooling, kemudian hipotalamus ya, perangsang otak ya. Kemudian untuk mengukur suhu tubuh, pengukuran yang diambil pada posisi tubuh berlainan akan memberikan hasil yang berbeda. Pengambilan suhu di dalam mulut 30 derajat Celcius, kemudian di ketiak 36,5 derajat Celcius, dan di rektum anus 37, derajat Celcius.
Berdasarkan mekanisme pengaturan suhu tubuh, hewan dibedakan menjadi hewan eksotrom berdarah dingin dan endotrom berdarah panas. Untuk hewan eksotrom menyerap panas dari lingkungan, ini hewan yang suhu tubuhnya ditentukan oleh perubahan suhu lingkungan, disebut juga sebagai hewan berdarah dingin. Dan untuk mendinginkan suhu tubuh, yang pertama, bersembunyi di liang dan membangun sarang memiliki aliran udara untuk menghindari konveksi panas, kemudian berendam di air, tanah dingin, atau lumpur untuk menghindari konduksi panas, kemudian berteduh atau masuk ke liang untuk menghindari radiasi panas. Untuk hewan eksotrom, menyerap panas ini dari lingkungan habitatnya ya. Ini untuk mendapatkan panas, mereka membangun sarang yang kedap udara untuk mendapatkan panas secara konveksi, kemudian berbaring di batu panas untuk mendapatkan panas secara konduksi, kemudian berjemur untuk mendapatkan panas secara radiasi. Hewan endotrom mendapatkan panas dari proses yang namanya metabolisme. Ya, endotrom itu hewan yang mendapatkan sebagian besar panas tubuhnya melalui proses metabolisme, sering disebut dengan hewan berdarah panas. Perilaku untuk mengatur suhu tubuhnya, ini torpor menurunkan suhu tubuh di bawah normal, kemudian hibernasi atau torpor dalam jangka waktu lama, kemudian estivasi atau torpor yang disebabkan oleh kekurangan makanan atau air selama musim panas. Hewan endotrom mendapatkan panas dari proses metabolisme. Ini struktur tubuh untuk mengatur suhu tubuh. Seperti unggas ya, Pak? Ya, betul. Kemudian ini burung memiliki bulu, kemudian mamalia memiliki rambut, kemudian burung dan mamalia memiliki lapisan lemak ya untuk mendapatkan panas dari proses metabolisme. Oke, ini tentang pemuaian ya. Sebentar, ada yang mau Bapak sotokan nih. Ya, ini terlihat di layar kamu. Nah, ini contoh dari pemuaian panjang ya. Tadi Bapak bilang. Ini muai panjang. Dia memiliki koefisien muai. Jadi ini 3 buah logam nih dengan koefisien muai yang berbeda-beda. Ketika dipanaskan, panjangnya itu tidak akan sama. Yang koefisien muai yang lebih kecil biasanya dia lebih panjang ketika dipanaskan. Ini menggunakan alat yang namanya motion rope ya untuk muai panjang. Kemudian ini koefisien muai luas ya, ini seperti ini contohnya ya. Tungku ya, ini ketika digeser suhunya dia makin panas ya, nanti semakin melebar dia. Kalau misalkan di dalam zat cair, dia akan tumpah airnya. Ini koefisien muai luas atau volume ya. Nih. Ya, ketika dipanaskan, ini airnya akan tumpah. Oke, sekian yang Bapak sampaikan pagi ini. Silakan.